Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Malam Mencengkam, channel yang menceritakan sebuah cerita horor dan misteri. Simak terus video dari kami buat kalian yang baru bergabung. Silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke, tanpa berlama lagi kita langsung ke ceritanya. Adi baru tiba di terminal kecil yang sepi sore itu. Ia pulang ke desa Karangjati setelah bertahun-tahun tinggal di kota. Rencananya sederhana, hanya ingin berkunjung ke rumah bibinya yang selama ini menjadi tempat singgah satu-satunya karena orang tuanya sudah lama meninggal. Tidak ada kendaraan yang mau mengantarkannya langsung ke desa sebab jam sudah lewat maghrib. Sopir angkot terakhir hanya mengantarkan sampai simpang jalan utama. Dari sana Adi harus berjalan kaki melewati sawah sekitar 2 kilometer. Langit sudah gelap. Sisa cahaya oranye di ufuk barat cepat tenggelam, digantikan oleh kabut tipis yang turun dari arah persawahan. Udara lembab, dingin dan sunyi. Tidak ada lampu jalan, hanya sesekali cahaya remang dari rumah jauh di pinggir jalan. Adi menyalakan senter ponselnya sambil menarik napas dalam. Masa cuma jalan segini aja takut? Ini kan kampung sendiri, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun semakin ia melangkah, semakin terasa kesepian jalan itu. Sawah di kiri kanan gelap gulita, hanya terdengar suara katak dan jangkrik. Angin bertiup pelan membawa bau lumpur basah. Jalan setapak di depannya lurus, tapi entah kenapa terasa panjang sekali. Adi melangkah lebih cepat. Keringat dingin mulai mengalir di pelipis meski udara malam begitu sejuk. Baru beberapa ratus meter ia merasa seolah ada yang mengawasi dari balik kegelapan. Ia menoleh kiri, tidak ada siapa-siapa. Menoleh kanan, hanya hamparan sawah gelap. Langkahnya berhenti sejenak. Paling cuma perasaan aja, ucapnya lirih. Tapi jantungnya berdebar semakin kencang. Saat itulah ia melihat sesuatu di ujung jalan setapak. Seorang perempuan berdiri kaku, memakai kebaya lusuh yang warnanya sulit dikenali karena samar tertutup kabut. Rambut panjangnya menutupi wajah, tangan terjulur lemas di samping tubuh. Tubuh itu tidak bergerak sama sekali. Adi menelan ludah. "Bu, sendirian bu?" Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Perempuan itu tetap berdiri di tempat. Adi melangkah lebih dekat, berharap itu hanya warga yang kebetulan lewat. Tapi jarak tinggal sekitar 5 meter. Perempuan itu menundukkan kepala dengan gerakan aneh. Lalu terdengar suara tawa lirih. He. Adi mundur 2 langkah spontan. Tubuhnya merinding hebat. Tawa itu tidak wajar, lirih tapi jelas, seakan menempel di telinga. Ia ingin berbalik tapi kakinya kaku. Siapa kamu?" Adi bersuara parau. Perempuan itu tiba-tiba menoleh cepat. Rambut panjang tersibak separuh, menampakkan wajah pucat dengan mata kosong melotot. Dari mulutnya masih keluar suara cekikikan kecil. Adi langsung panik, membalik badan, dan berlari. Namun dari arah sawah terdengar suara langkah-langkah lain. Bukan satu, tapi banyak. Tanah basah berderap seolah banyak orang berjalan mendekat. Kabut semakin tebal, menutup pandangan ke segala arah. Dari balik kabut itu, muncul sosok-sosok hitam. Ada yang berjalan pincang, ada yang merangkak, ada yang kepalanya terkulai di leher dengan wajah penuh luka. Adi menjerit, "Astagfirullah," lalu lari secepat mungkin menyusuri jalan setapak. Suara tawa lirih perempuan itu bercampur dengan suara geraman dan bisikan samar yang mengikuti di belakangnya. Nafasnya tersengal, kakinya nyaris tersandung batu, tapi ia tidak berani menoleh. Di kejauhan, terlihat lampu rumah bibinya. Itu membuatnya sedikit lega. Ia melompat kecil melewati parit sempit, lalu menendang pintu pagar bambu rumah bibi tanpa mengetuk. "Bibi, bukain, cepat!" teriaknya dengan suara pecah. Bibinya, seorang perempuan setengah baya bernama Lastri, keluar dengan wajah bingung. "Astaga, kenapa kamu, Di?" Adi masuk terburu-buru, langsung menutup pintu dan menguncinya rapat. Tubuhnya gemetar, nafas terengah. Bibinya menarik tangannya masuk ke ruang tamu. "Kenapa kamu?"
Kok wajahmu pucat begitu? Tanya Bu Lastri. Aku lihat orang, Bi. Di jalan sawah, ada perempuan. Terus banyak orang keluar dari kabut. Jawab Adi terbata. Bibinya langsung terdiam, wajahnya berubah panik. Ia hanya menggeleng, lalu menutup semua jendela rapat-rapat. Astagfirullah, kamu pulang lewat sawah? Selepas maghrib? Adi mengangguk, lemah. Memangnya kenapa, Bi? Aku nggak tahu kalau itu dilarang. Bu Lastri tidak menjawab. Ia hanya menyalakan lampu minyak di ruang tengah dan membaca doa pelan. Adi duduk terkulai di kursi rotan, masih menahan rasa takut. Malam semakin larut. Rumah kecil itu sunyi, hanya suara detak jam dinding yang terdengar jelas. Adi mencoba menenangkan diri, memejamkan mata, tapi tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan di jendela kamar. Tok, tok, tok. Adi terbangun kaget. Ia menoleh ke arah jendela, tapi tirai sudah ditutup rapat. Ia mendekat perlahan, jantung berdegup keras. Tok, tok, tok. Pi, ada yang ngetok jendela, bisiknya. Bu Lastri datang tergesa, wajahnya pucat. Jangan dibuka, jangan dilihat, ucapnya cepat. Adi berdiri kaku di samping jendela. Ketukan itu terus berulang dengan ritme yang pelan tapi pasti. Tok, tok, tok. Seakan menunggu ada yang menyahut. Malam itu jadi panjang sekali. Adi tidak berani tidur. Ia duduk di sudut kamar sambil memeluk lutut. Ketukan masih terdengar, kadang berhenti lalu muncul lagi. Sesekali ada bisikan samar yang menyebut namanya. Adi. Tubuhnya makin merinding. Ia menutup telinga dengan kedua tangan, tapi suara itu tetap masuk, seolah langsung ke dalam kepalanya. Bibinya hanya duduk di ruang tengah sambil komat kamit berdoa. Adi memejamkan mata, mencoba melawan rasa takut, tapi semakin ia berusaha tidak peduli, semakin jelas suara ketukan itu terdengar. Jendela bergetar pelan, seolah ada tangan dingin yang mengetuk tanpa lelah. Pikirannya kacau. Apa yang sebenarnya ia lihat di jalan tadi? Siapa perempuan berkebaya itu? Kenapa sosok-sosok hitam bermunculan dari kabut? Ia ingin bertanya, tapi bibinya menolak bicara apapun. Yang ada hanya doa dan wajah panik. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 12 malam, suara ketukan itu berhenti mendadak. Rumah jadi senyap. Adi tetap tidak bisa tidur. Matanya memerah, wajahnya pucat, tubuhnya masih gemetar. Ia berbaring, tapi tidak bisa memejamkan mata. Bayangan perempuan berkebaya dengan tawa lirih itu terus muncul di kepalanya. Sosok-sosok hitam yang mengejarnya masih jelas terbayang. Ia menggigit bibir, mencoba menahan diri agar tidak menjerit. Malam itu seolah tidak berakhir. Adi hanya bisa duduk di sudut ranjang, menatap jendela yang tertutup tirai. Ia tahu, sesuatu masih ada di luar. Mungkin mereka sedang menunggu, dan di dalam dirinya, rasa takut bercampur dengan rasa penasaran yang semakin berat. Adi masih duduk di ujung ranjang dengan mata merah. Semalaman ia tidak bisa memejamkan mata. Bayangan wajah pucat perempuan berkebaya itu terus melekat di kepalanya. Suara ketukan jendela yang berhenti mendadak menjelang tengah malam pun masih terngiang jelas. Tubuhnya lelah tapi pikirannya tetap terjaga. Ketika cahaya pagi masuk lewat celah jendela, Adi bangkit perlahan. Ia berjalan ke ruang tengah. Bibinya sudah duduk di kursi rotan dengan wajah muram. Matanya sembab seolah ia juga tidak tidur semalaman. Adi menarik napas panjang. Pi, semalam aku lihat jelas perempuan itu berdiri di jalan sawah. Lalu, sosok-sosok lain keluar dari kabut. Aku dikejar. Bu Lastri menoleh cepat, wajahnya penuh emosi. Makanya jangan pulang malam. Sudah tahu dilarang, kenapa nekat? Aku nggak tahu, Bi. Kalau tahu, aku pasti nggak lewat situ. Sekarang, kamu tahu. Jangan pernah coba-coba keluar selepas maghrib. Kalau masih berani, kamu bakal celaka. Suaranya meninggi. Adi terdiam. Amarah bibinya membuatnya kaget. Sejak kecil, ia jarang melihat bibinya sekeras itu. Rasa bersalah bercampur dengan rasa bingung.
Ia duduk di kursi depan meja makan, menunduk sambil berusaha mencari kata. Beberapa tetangga yang lewat depan rumah mendengar suara tinggi Bu Lastri. Mereka menghentikan langkah dan mendekat ke teras. Seorang ibu berkerudung bertanya, "Las, ada apa? Kenapa teriak-teriak pagi-pagi?" Bu Lastri menjawab cepat, "Anakku ini pulang lewat sawah semalam selepas maghrib." 3 orang warga yang mendengar langsung memandang Adi dengan wajah tegang. Seorang bapak paruh baya menggeleng keras. "Astagfirullah. Kenapa bisa nekat? Semua orang tahu. Jangan keluar selepas maghrib." Adi mengangkat kepala. "Saya benar-benar nggak tahu ada larangan itu. Di kota nggak ada yang begitu." Seorang pemuda menimpali, "Itu bukan larangan sembarangan. Banyak yang celaka kalau melanggar." Adi menghela napas berat. Ia ingin menjelaskan bahwa ia memang tidak tahu, tapi wajah warga semakin ketakutan mendengar pengakuannya. Mereka saling berbisik dengan nada panik. "Jangan-jangan dia udah diikuti," ucap seorang perempuan tua dengan suara bergetar. "Pasti sudah. Kalau tidak, mana mungkin berani pulang jam segitu," balas yang lain. Adi menekan dahinya dengan tangannya. "Aku nggak gila, Bi. Semalam aku lihat. Tapi apa itu benar atau cuman aku yang berhalusinasi karena kecapekan?" Bu Lastri menatapnya tajam. "Kamu pikir Bibi bohong? Kamu pikir warga sini bohong? Semua yang pernah lihat bilang sama. Mereka muncul selepas maghrib." Adi menghela napas, lalu bangkit dari kursi. "Tapi aku butuh penjelasan. Aku nggak bisa terima begitu saja, tanpa tahu alasannya." Salah seorang warga, Pak Romat, maju mendekat. "Yang kamu lihat semalam itu arwah gentayangan. Mereka korban lama. Waktu dulu banyak orang mati tidak dikubur dengan layak. Jasad mereka dibuang begitu saja di sawah itu. Sampai sekarang, arwahnya tidak tenang. Makanya setiap maghrib mereka keluar mencari jalan pulang." Adi tercekat. Penjelasan itu membuat bulu kuduknya kembali meremang. Ia menelan ludah, lalu menggeleng. "Tapi aku nggak yakin. Bisa saja mataku salah lihat. Bisa saja aku terlalu capek habis perjalanan jauh." Bu Lastri berdiri dan menepuk meja dengan keras. "Kamu jangan keras kepala. Kalau sudah melihat itu bukan halusinasi. Kamu beruntung masih bisa pulang selamat." Adi menghindari tatapan bibinya. Ia melangkah ke halaman, tapi langkahnya dihentikan suara warga. "Kami semua sudah bilang, jangan main-main dengan larangan itu," ucap Pak Roma tegas. Adi memalingkan wajah. "Aku bukan mau main-main, aku penasaran. Aku ingin tahu apakah itu benar-benar nyata atau cuma cerita yang dibesar-besarkan." Bu Lastri menutup wajah dengan kedua tangan. "Ya Allah, anak ini malah nekat, padahal sudah jelas-jelas bahaya." Suasana jadi tegang. Warga mulai satu persatu pergi sambil menggeleng meninggalkan Adi dengan rasa tertekan. Ia duduk di kursi bambu di teras. Bibinya kembali masuk ke rumah, tidak bicara apapun. Adi menunduk memikirkan kejadian semalam. Jantungnya masih berdebar kalau mengingat mata kosong perempuan berkebaya itu. Tapi bagian lain dari dirinya menolak percaya sepenuhnya. Ia merasa mungkin ada penjelasan lain. Kalau semua orang percaya, kenapa aku harus ikut-ikutan tanpa bukti? Gumamnya sendiri. Suara pintu berderit. Bu Lastri keluar lagi dengan wajah lebih tenang, tapi matanya tetap keras. "Adi, dengar. Baik-baik, jangan pernah keluar selepas maghrib. Kalau kamu keras kepala, jangan salahkan siapapun kalau nanti terjadi sesuatu." Adi menatapnya. "Aku ngerti, Bi. Tapi aku nggak bisa diam saja. Aku harus tahu kebenarannya." "Sudah, jangan bahas lagi," potong Bu Lastri. Ia kembali masuk meninggalkan Adi sendirian di teras. Hari itu berjalan lambat. Adi mencoba tidur siang, tapi tidak bisa. Pikiran terus kembali ke jalan sawah, perempuan berkebaya, dan sosok-sosok hitam yang mengejarnya. Kata-kata warga tentang arwah korban lama berputar di kepalanya. Ketika sore tiba, ia duduk di kamar sendirian. Ia memandang keluar jendela yang tertutup tirai. Hatinya berat. Ia merasa bersalah karena sudah membuat bibinya marah, juga membuat warga khawatir. Tapi di sisi lain, rasa penasarannya tidak hilang. Kenapa harus takut?
Kalau itu benar arwah, kenapa mereka masih di sini? Apa yang mereka mau? Pikirnya dalam hati. Adi merebahkan diri di ranjang. Matahari mulai tenggelam perlahan, tapi kali ini ia tidak keluar rumah. Ia hanya menatap langit yang berubah ungu dari balik celah tirai. Jantungnya berdebar tidak menentu. Rasa ingin tahu bercampur dengan rasa takut. Ia menutup mata, mencoba mengusir pikiran itu, tapi gagal. Setiap kali memejamkan mata, wajah pucat perempuan berkebaya itu kembali muncul. Ia mendengar kembali tawa lirih yang membuat tubuhnya gemetar. Di ruang tengah, Bu Lastri masih berdoa dengan suara lirih. Suasana rumah hening, hanya sesekali terdengar suara ayam dari luar. Adi menggenggam erat selimut, memeluk dirinya sendiri. Ia tidak tahu harus percaya penuh pada cerita warga, atau tetap berpegang pada logika bahwa itu bisa saja hanya halusinasi. Semua perkataan pagi tadi membekas dalam pikirannya. Amarah bibinya, teguran warga, cerita tentang arwah gentayangan, semua menyatu menjadi tekanan batin yang sulit ia kendalikan. Adi akhirnya duduk lagi di tepi ranjang. Nafasnya berat. Ia menatap kosong ke lantai. Rasa penasaran tumbuh makin kuat. Tapi bersamaan dengan itu, rasa takut juga semakin menghimpit. Malam mulai datang. Lampu minyak kembali dinyalakan di ruang tengah. Bibinya tidak banyak bicara, hanya menatap Adi dengan pandangan tajam. Rumah itu terasa dingin meski udara tidak sedingin semalam. Adi menggenggam tangannya sendiri, mencoba menenangkan diri. Tapi semakin ia diam, semakin jelas bayangan semalam menari di kepalanya. Rasa tertekan itu membuat dadanya sesak. Ia tahu bibinya tidak akan berhenti memperingatkan. Ia tahu warga sudah menilai dirinya sembrono. Tapi di dalam hati, ia masih ingin membuktikan sendiri. Dan malam itu, Adi hanya duduk dalam diam, dikelilingi rasa takut dan rasa penasaran yang tidak menemukan jalan keluar, mencoba menenangkan diri. Tapi semakin ia menekan jemari, semakin terasa rasa panas di dada. Rasa penasaran bercampur dengan rasa takut, tidak juga hilang. Bayangan wajah pucat perempuan berkebaya yang ia lihat semalam terus muncul. Kata-kata, warga dan teguran keras bibinya pun masih bergema di telinganya. Semua itu membuat pikirannya berantakan. Saat azan maghrib berkumandang dari surau kecil di ujung desa, Adi berdiri. Tubuhnya bergetar, tapi tekadnya sudah bulat. Ia tahu bibinya tidak akan mengizinkan, tapi ia merasa harus melihat langsung sekali lagi. Malam pertama bisa saja ia salah lihat. Malam kedua harus membuktikan kebenaran. Ia menunggu saat bibinya sibuk di dapur, lalu keluar perlahan dari pintu belakang. Angin sore masih terasa hangat, tapi langit sudah mulai gelap. Adi berjalan cepat menuju jalan sawah. Jantungnya berdetak, tidak beraturan. Kakinya terasa berat, tapi kepalanya terus mendorong langkah. Ketika sampai di tepi jalan setapak, ia duduk di tanah berumput. Sengaja ia menunggu, menatap ke arah sawah yang mulai tertutup kabut tipis. Suasana begitu sepi, hanya ada suara jangkrik. Dadanya naik turun. Ia menelan ludah sambil menunggu tanda apapun. Kalau memang ada, tunjukkan dirimu. Gumamnya lirih. Beberapa menit berlalu, angin bertiup kencang, membuat daun padi bergoyang bersamaan. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara langkah kaki. Pelan, tapi jelas mendekat. Adi menoleh cepat, tapi tidak ada siapapun. Suara itu tetap terdengar seolah ada orang berjalan persis di belakangnya. "Siapa?" teriak Adi dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Suara langkah berhenti sejenak, lalu terdengar lagi lebih dekat. Adi berdiri dengan napas memburu. Bulunya berdiri. Ia menyalakan senter ponselnya dan mengarah ke sekitar, tapi cahaya hanya memantul ke kabut tipis. Tidak ada sosok terlihat. Adi mundur beberapa langkah. Tubuhnya gemetar, tapi rasa penasaran tetap menahannya di situ. Saat ia berusaha menenangkan diri, kabut semakin tebal. Kali ini lebih cepat dibanding malam sebelumnya. Hanya dalam hitungan menit, pandangan di depannya hampir tertutup putih kelabu. Jalan setapak yang tadinya jelas kini samar. "Kenapa cepat sekali?" gumamnya.
Kabut bergerak pelan seperti menyelimuti tubuhnya. Suhu udara berubah dingin menusuk. Adi menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri, tapi dadanya makin sesak. Dari balik kabut, suara aneh mulai terdengar. Bukan lagi langkah kaki, melainkan seperti suara anak kecil berlari. Tapak kakinya ringan, berlari di tanah basah, mendekat dengan cepat. Adi menoleh ke depan, dan ia melihat sosok kecil berlari. Tubuhnya mungil, mengenakan pakaian kusam, wajahnya pucat seperti kertas. Matanya kosong, anak itu berlari ke arahnya. Tapi sebelum sampai sosoknya lenyap begitu saja ditelan kabut. Adi menjerit kecil. Ya Allah! Ia mundur, hampir terjatuh ke sawah. Jantungnya berdegup keras sampai terasa menyakitkan. Sosok anak itu jelas bukan bayangan. Wajah pucatnya masih melekat di kepala. Adi tidak sanggup lagi menahan diri. Ia berbalik dan berlari secepat mungkin meninggalkan jalan sawah. Kakinya menabrak batu, membuatnya hampir terjatuh. Tapi ia tetap berlari. Nafasnya tersengal, matanya berair. Suara langkah anak kecil itu seakan masih membuntuti dari belakang. Kabut tebal tetap mengejar, meski ia sudah jauh dari jalan setapak. Ketika sampai di rumah, ia menendang pintu pagar bambu dengan keras. Bi, bukain, cepat. Pintu rumah terbuka. Bu Lastri muncul dengan wajah panik. Astagfirullah, kamu kemana? Adi masuk dengan napas terengah, wajahnya pucat. Ia menutup pintu rapat. Aku lihat ada anak kecil di sawah, wajahnya pucat, terus hilang. Bibinya langsung menjerit, ya Allah Adi, kamu ini keras kepala. Sudah dilarang masih juga keluar. Adi jatuh terduduk di lantai ruang tamu, tubuhnya gemetar. Aku cuma mau tahu, aku cuma mau lihat lagi. Bu Lastri menutup wajah dengan kedua tangan, air matanya keluar. Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan, mereka sudah mulai mengikuti. Adi terdiam, menatap bibinya dengan wajah kosong. Nafasnya belum juga teratur. Bibinya berulang kali menggeleng, lalu menutup jendela satu persatu sambil komat kamit berdoa. Suasana rumah berubah mencekam. Adi hanya duduk di lantai, menahan rasa takut. Bayangan anak kecil berlari tadi terus menghantui. Suara tapak kakinya masih jelas di telinganya. Ia tahu bibinya benar-benar histeris karena yakin arwah sudah mengikutinya pulang. Di luar, angin malam bertiup lebih kencang. Tirai jendela bergetar. Adi menatapnya dengan wajah pucat. Batinnya penuh rasa takut bercampur sesal. Ia ingin berkata pada bibinya untuk tenang, tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa duduk dalam diam dengan hati yang makin tertekan. Rasa penasaran yang tadi membawanya keluar kini berubah menjadi rasa takut yang jauh lebih parah. Malam itu, Adi merasa benar-benar terjebak antara penolakan untuk percaya dan kenyataan yang semakin sulit dibantah. Tirai jendela rumah ikut bergoyang, membuat suasana semakin tegang. Adi duduk di lantai ruang tamu, tubuhnya masih gemetar setelah kejadian di jalan sawah. Ia menatap bibinya yang masih sibuk berdoa dengan wajah cemas. Bi, suara Adi lirih, tapi tegas, aku nggak bisa terus-terusan kayak gini. Aku harus tahu kenapa larangan itu ada. Apa sebenarnya yang terjadi di desa ini? Bu Lastri menoleh cepat. Wajahnya langsung berubah pucat. Jangan pernah tanya itu. Jangan sekalipun. Kenapa? Kalau aku nggak tahu, aku akan terus dihantui. Aku butuh penjelasan. Bibinya berdiri menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kalau aku cerita, nanti bukan cuma kamu yang kena. Aku juga. Itu kutukan. Kita dilarang membicarakannya. Adi menggeleng keras. Aku nggak percaya ada kutukan cuma karena bicara. Itu cuma cerita untuk menakut-nakuti orang. Aku butuh kebenaran, Bi. Tolong ceritakan. Bu Lastri memeluk dirinya sendiri, menunduk, lalu berulang kali menggeleng. Tidak, aku tidak bisa. Adi mendesah panjang, lalu berdiri dengan gerakan kasar. Kalau begitu aku cari tahu sendiri. Ia membanting pintu kamar hingga terdengar suara keras. Bibinya menjerit kecil, tapi tidak berusaha menghentikannya. Pagi harinya, Adi langsung berjalan menuju balai desa. Udara masih dingin, tapi
Langkahnya cepat. Warga yang melihat hanya bisa menunduk. Mereka tahu arah tujuan Adi. Saat ia tiba di halaman balai, Pak Lurah sudah berdiri di tangga dengan wajah serius. "Apa yang mau kamu lakukan, Di?" Suara Pak Lurah keras. "Aku mau tahu asal-usul larangan itu, Pak. Semalam aku sudah lihat sendiri. Aku nggak bisa diam tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi." Pak Lurah mengerutkan dahi. "Kamu sadar nggak apa yang kamu bicarakan? Itu hal tabu. Tidak ada yang boleh mengungkitnya. Tapi aku sudah melihat kalau itu dilarang. Bagaimana orang bisa paham? Aku butuh jawaban." Pak Lurah melangkah turun, menepuk bahu Adi dengan keras. "Jangan main-main. Kalau kamu terus memaksa, semua warga bisa kena celaka. Kamu harus berhenti." Adi menahan rasa sakit di bahu, tapi tatapannya tidak goyah. Kalau semua orang diam, masalah ini tidak akan pernah selesai. Sejumlah warga mulai berdatangan, mendengar suara Pak Lurah yang meninggi. Mereka berdiri di sekitar halaman dengan wajah tegang. Suasana semakin panas. Pak Lurah menunjuk Adi dengan nada marah. "Kalau kamu tidak hormati aturan, lebih baik pergi dari desa ini." Adi terdiam, matanya memerah. Warga saling berbisik, sebagian mengangguk setuju dengan ucapan Pak Lurah. Namun di sudut kerumunan, seorang kakek tua tiba-tiba bersuara pelan. "Sudah cukup, Lurah. Biarkan aku bicara." Semua mata menoleh. Kakek itu bernama Mbah Wiryo, satu orang paling tua di desa. Rambutnya putih, tubuhnya kurus, tapi matanya masih tajam. Ia melangkah pelan ke depan kerumunan. Pak Lurah berusaha menghentikannya, tapi kakek itu mengangkat tangan. "Aku sudah tua. Kalau harus kena kutukan karena bicara, biarlah aku yang tanggung." Suasana langsung hening. Warga menahan napas. Adi menatap kakek itu dengan penuh harap. "Mbah." Wiryo duduk di kursi kayu di beranda balai desa, lalu mulai bicara dengan suara bergetar. "Puluhan tahun lalu desa ini pernah jadi tempat pembantaian. Banyak orang dari luar yang datang mencari persembunyian. Mereka dituduh pemberontak, lalu orang-orang desa yang dipaksa membantu tentara ikut membunuh mereka." Adi menelan ludah. Kata-kata kakek itu membuat darahnya berdesir. "Jasad-jasad mereka tidak pernah dimakamkan dengan benar," lanjut Mbah Wiryo. "Semua dibuang begitu saja ke sawah. Air sawah bercampur darah. Sampai tanah ini jadi tempat arwah-arwah mereka terjebak. Mereka tidak tenang. Sejak saat itu, setiap selepas maghrib, mereka muncul mencari rumahnya kembali." Warga yang mendengar bergidik. Beberapa perempuan menutup mulut dengan tangan. Ada yang menunduk sambil menangis. Pak Lurah hanya menghela napas panjang, lalu menunduk, tidak lagi menghentikan cerita itu. Adi berdiri kaku. Ingatannya langsung kembali ke sosok perempuan berkebaya, suara tawa lirih, dan anak kecil berlari di kabut. Semua gambaran itu kini terasa, jelas mereka bukan sekadar bayangan melainkan orang-orang yang mati tidak layak. "Jadi, yang aku lihat semalam itu, mereka..." Suara Adi bergetar. Mbah Wiryo mengangguk pelan. "Mereka tidak akan pergi sampai mendapat ketenangan. Dan ketenangan itu tidak pernah bisa kita berikan, karena dosa masa lalu terlalu besar." Adi terdiam lama, tubuhnya dingin. Kata-kata itu menancap dalam. Rasa takutnya berubah jadi rasa bersalah, meski ia tidak tahu kenapa. Ia hanya tahu bahwa yang muncul selepas maghrib bukan halusinasi, bukan sekadar cerita lama. Itu nyata. Pak Lurah menatap Adi dengan wajah keras. "Sekarang kamu sudah tahu. Jangan lagi membicarakan ini. Diam lebih baik." Warga berangsur meninggalkan balai desa dengan wajah tegang. Hanya Adi yang tetap berdiri di tempat, matanya kosong menatap sawah jauh di ujung desa. Bibirnya kering, dadanya sesak. Ia akhirnya tahu jawaban yang dicarinya. Tapi jawaban itu justru membuat hatinya lebih berat. Malam nanti angin pasti kembali bertiup dari arah sawah, dan bayangan mereka akan tetap muncul karena tidak ada yang bisa menghapus jejak kematian lama itu. Adi berdiri di halaman balai desa sendirian dengan batin yang semakin kacau. Hanya Adi yang tetap berdiri kaku di halaman, memandangi sawah jauh di ujung desa. Dadanya terasa berat.
Rahasia yang ia cari akhirnya terjawab, tapi bukannya lega, hatinya justru semakin sesak. Ia tahu, sosok-sosok yang dilihatnya memang nyata, arwah orang-orang yang mati tanpa penguburan layak. Pikiran itu terus menghantui sampai ia kembali ke rumah bibinya. Malam pertama setelah mendengar cerita itu, Adi berbaring di kamar dengan mata terbuka. Udara dingin menusuk, suara jangkrik terdengar lebih keras. Ia mencoba tidur, tapi sekitar tengah malam terdengar ketukan pelan di jendela. Tok, tok, tok. Adi menoleh cepat. Tirai sudah tertutup rapat, tapi ketukan itu terus berulang. Nafasnya tercekat. Ia menutup telinga dengan bantal, namun suara itu masih terdengar jelas. Bi, panggilnya pelan. Bu Lastri masuk dengan wajah pucat. Jangan lihat, jangan buka jendela, katanya cepat. Kenapa mereka selalu mengetuk? Apa mereka mau masuk? Diam, Di. Jangan tanya apa-apa. Adi hanya bisa terbaring sambil menahan rasa takut. Ketukan itu terus berlanjut hingga menjelang subuh. Ia tidak tidur semalaman. Malam berikutnya, gangguan semakin aneh. Kali ini bukan hanya ketukan. Adi mendengar suara bisikan di dekat telinganya. Adi. Suaranya pelan, tapi jelas. Adi terlonjak bangun, menoleh ke sekeliling, tapi kamar kosong. Ia menutup wajah dengan selimut, namun suara itu tetap datang. Adi keluar, tubuhnya gemetar. Bi, aku dengar suara, teriaknya. Bu Lastri masuk tergesa. Apalagi? Ada yang manggil nama aku, Bi. Suaranya dekat sekali. Bibinya menutup mulut dengan tangan, wajahnya panik. Sudah kubilang, kamu sudah diikuti. Makanya jangan keluar malam itu. Adi terdiam. Rasa takut bercampur penyesalan, tapi ia juga merasa marah karena tidak ada yang bisa menghentikan gangguan ini. Gangguan semakin parah pada malam ketiga. Menjelang subuh, tubuh Adi terasa berat. Ia berusaha bangun dari ranjang, tapi tidak bisa. Seolah ada beban menindih dadanya. Nafasnya terengah, keringat dingin membasahi pelipis. Ia ingin berteriak memanggil bibinya, tapi mulutnya terkunci. Dalam keadaan itu ia mendengar lagi bisikan. Ikut kami. Adi menjerit dalam hati. Matanya melotot, tubuhnya bergetar, tapi tetap tidak bisa bergerak. Baru ketika suara azan subuh terdengar, beban itu hilang mendadak. Ia langsung bangkit, terengah, wajahnya pucat. Bi, aku hampir mati tadi. Teriaknya. Bu Lastri yang masuk dengan wajah panik hanya bisa menangis. Aku sudah bilang, kamu keras kepala. Sekarang mereka tidak akan berhenti. Adi menunduk, tubuhnya masih lemas. Ia tidak bisa menyangkal lagi. Semua yang diceritakan warga benar. Siang harinya, kejadian ganjil juga mulai muncul. Barang-barang di rumah sering jatuh sendiri. Gelas di meja pecah tanpa ada yang menyentuh. Piring di rak dapur terlempar ke lantai. Cermin di kamar mandi retak tiba-tiba. Kenapa bisa begini, Bi? Adi bertanya dengan wajah panik. Karena mereka sudah di dalam rumah ini, jawab bibinya dengan suara lirih. Tidak mungkin, rumah ini rumah orang hidup, Bi. Arwah tidak butuh izin untuk masuk. Kalau sudah memilih, mereka akan selalu dekat. Adi memegang kepalanya, pusing. Ia duduk di kursi rotan dengan wajah kusut. Bayangan semalam masih jelas diingatan. Ditambah kejadian siang ini membuatnya semakin tertekan. Tidak berhenti di situ, gangguan mulai meluas. Beberapa warga yang pernah berbicara dengan Adi juga mulai mengalami hal aneh. Ada yang mengaku mendengar suara ketukan di pintu rumah mereka. Ada yang melihat bayangan melintas di halaman. Bahkan ada anak kecil yang tiba-tiba jatuh sakit setelah bermain di depan rumah Adi. Malam harinya beberapa warga datang ke rumah Bu Lastri. Wajah mereka pucat, nada bicara penuh ketakutan. Las, kamu harus hati-hati. Sejak Adi pulang kami juga kena gangguan. Tadi malam pintu rumah saya diketuk-ketuk, kata seorang ibu. Rumah saya juga, saut bapak lain. Bahkan ayam di kandang tiba-tiba mati semua. Bu Lastri menunduk, wajahnya pucat. Saya sudah berusaha menjaga, tapi Adi keras kepala. Semua mata menoleh ke Adi yang berdiri di pojok ruang tamu. Ia merasa dadanya sesak. Jangan salahkan aku.
Aku memang salah karena keluar malam itu. Tapi aku tidak tahu kalau akibatnya bisa sampai sejauh ini. Pak Rohmat menghela napas berat. Akibatnya memang tidak main-main, makanya kami selalu patuh. Kalau sampai mereka mengamuk, bukan cuma 1 atau 2 rumah, seluruh desa bisa kena. Adi tidak bisa menjawab. Kepalanya menunduk. Rasa bersalah menumpuk, tapi di sisi lain, ia merasa tidak adil jika semua orang meletakkan kesalahan padanya seorang. Ia mencoba menenangkan diri, tapi suara bisikan samar mulai terdengar lagi di telinganya. Adi. Ia terperanjat, menoleh ke kiri dan kanan. Warga yang ada di ruang tamu ikut menatapnya. Wajah Adi pucat, keringat dingin mengalir. Ada yang manggil lagi, bisiknya. Warga makin panik. Beberapa langsung pamit pulang, tidak berani lama-lama di rumah itu. Tinggal Adi dan Bu Lastri yang duduk dalam diam. Malam semakin larut. Ketukan di jendela kembali terdengar, kali ini lebih keras dari biasanya. Tok, tok, tok. Adi menutup wajah dengan tangan. Ia sudah tidak kuat menahan tekanan. Kenapa mereka tidak berhenti, Bi? Suaranya serak. Bu Lastri menatapnya dengan mata berkaca. Karena kamu sudah melihat. Sekali mereka tahu wajahmu, mereka akan terus mencari. Adi membeku, tubuhnya lemas. Ia tidak bisa tidur, tidak bisa berpikir jernih. Setiap suara kecil membuatnya terlonjak. Ia merasa hidupnya sudah dikepung oleh arwah-arwah yang tidak pernah tenang. Dan malam itu, di dalam rumah yang semakin dingin, Adi hanya bisa duduk dengan mata kosong, tenggelam dalam rasa takut dan rasa bersalah yang makin dalam. Rasa takut dan bersalah menumpuk di dadanya, membuat malam terasa panjang. Ketukan di jendela baru saja reda, tapi telinganya masih berdenging seolah suara itu tertanam. Ia duduk di sudut kamar, menatap lantai dengan mata kosong. Pikirannya kacau. Setiap malam ia diganggu, setiap hari warga memandangnya dengan curiga. Semakin ia mencoba menolak percaya, semakin nyata gangguan itu datang. Adi menutup wajah dengan kedua tangan, lalu menghela napas panjang. Di dalam hatinya, rasa penasaran tidak juga padam. Ia berpikir satu-satunya cara untuk membuktikan semua, itu hanyalah dengan melihat lagi. Ketika matahari tenggelam, Adi sudah menyiapkan senter dan kamera ponsel. Ia menyelinap keluar tanpa sepengetahuan bibinya. Jalan setapak menuju sawah sudah diselimuti kabut tipis, angin bertiup dingin. Adi berjalan cepat, napasnya tidak beraturan. Kalau memang ada, tunjukkan dirimu. Aku tidak takut lagi, gumamnya, meski suaranya bergetar. Ia sampai di tengah jalan sawah. Suasana sunyi, hanya suara jangkrik dan sesekali burung malam. Adi menyalakan senter, mengarahkan cahaya ke depan. Saat itulah, ia melihat sosok perempuan berkebaya. Kali ini jaraknya lebih dekat daripada sebelumnya. Tubuhnya berdiri kaku, rambut panjang menutupi wajah, kebayanya robek-robek. Adi mengangkat ponselnya mencoba merekam. Siapa kamu sebenarnya? Suaranya serak. Perempuan itu mulai bergerak, bahunya naik turun seperti menahan tangis. Suara isak lirih terdengar. Hu, hu. Adi melangkah maju, jantungnya berdetak cepat. Kenapa kamu selalu muncul? Apa maumu? Tiba-tiba tangisan itu berubah jadi jeritan melengking. Ah! Suara itu begitu tajam hingga telinga Adi berdarah. Ia menjerit kesakitan, menjatuhkan ponsel, dan menutup telinganya dengan kedua tangan. Cukup, teriaknya, tapi jeritan itu semakin keras ketika ia mencoba berlari. Kabut semakin pekat. Dari segala arah muncul sosok-sosok lain. Mereka berjalan terpincang, wajah hancur, tubuh penuh luka. Ada yang merangkak, ada yang kepala hampir terpisah dari tubuh. Mereka mendekati Adi, mengelilinginya. Ya Allah, jangan dekati aku. Adi menjerit, tapi kakinya kaku. Sosok-sosok itu hanya menatap dengan mata kosong. Nafas Adi memburu. Ia mengarahkan senter ke mereka, tapi tiba-tiba cahaya padam. Ponselnya juga mati mendadak, gelap total. Tidak, jangan sekarang.
Adi panik, menekan tombol berkali-kali, tapi tidak ada yang menyala. Gelap menelan seluruh pandangan. Suara napas, berat dan langkah-langkah menyeret semakin dekat. Udara jadi dingin menusuk, membuat tubuhnya gemetar hebat. Ia berlari membabi buta tanpa arah, menabrak batang padi, terjatuh lalu bangkit lagi. Aku harus keluar, pikirnya. Tapi kegelapan membuatnya tersesat. Suara jeritan perempuan tadi kembali terdengar, kali ini lebih dekat, seakan tepat di belakangnya. Telinganya masih berdarah. Tubuhnya lemas, matanya berkunang-kunang. Ia berusaha menahan diri, tapi rasa takut sudah menguasai. Langkahnya terhuyung hingga akhirnya jatuh terjerembab di tepi sawah. Kepalanya membentur tanah, pandangannya gelap. Nafas terakhirnya sebelum pingsan hanyalah suara bisikan samar di telinganya. Adi. Keesokan paginya, warga menemukan Adi tergeletak di tepi sawah. Tubuhnya penuh lebam, wajahnya pucat, darah mengering di telinganya. 2 orang laki-laki mengangkat tubuhnya ke rumah bibinya. Bulastri menjerit histeris ketika melihat keponakannya dalam keadaan mengenaskan. "Apa yang sudah kamu lakukan, Di? Kenapa kamu melawan lagi?" Tangisnya pecah. Adi tidak menjawab. Matanya terpejam, tubuhnya tidak sadarkan diri. Warga hanya bisa saling pandang, sebagian menggeleng dengan wajah tegang. Malam itu rumah Bulastri dipenuhi orang-orang yang berdoa. Tapi di sudut ruangan, Adi tetap terbaring tak berdaya. Batin setiap orang dihimpit rasa takut. Dan di luar rumah, kabut tipis mulai turun kembali, membawa hawa dingin yang menusuk ke dalam. Wajah-wajah mereka terlihat pucat, suara bacaan ayat terdengar lirih namun terbata. Adi masih terbaring lemah di dalam kamar, tubuhnya penuh lebam. Udara malam begitu dingin, membuat bulu kuduk berdiri. Semua orang tahu, kejadian yang menimpa Adi bukan hanya masalah pribadi, tapi sudah menyeret seluruh desa dalam ketakutan. Keesokan paginya, warga berkumpul di balai desa. Mereka sepakat mengadakan doa bersama untuk menghentikan gangguan yang semakin parah. Namun ketika rencana itu dibicarakan, Ustaz Karim, tokoh agama desa, justru menolak. "Aku tidak bisa memimpin doa kalau masalah ini belum selesai," katanya dengan wajah tegang. Pak Lurah terkejut. "Maksudnya apa, Ustaz? Bukankah doa bisa jadi jalan keluar?" Ustaz Karim menggeleng. "Gangguan ini bukan sekadar arwah penasaran. Ada yang jauh lebih dalam. Kalau hanya doa tanpa menuntaskan akar masalah, hasilnya tidak akan ada." Suasana jadi riuh. Beberapa warga saling berbisik, sebagian terlihat panik. Adi yang masih lemas duduk di kursi pinggir ruangan hanya bisa mendengarkan. Kata-kata Ustaz Karim membuat dadanya semakin berat. Perdebatan semakin panjang. Seorang bapak paruh baya bersuara lantang. "Kalau begitu kita gali saja kuburan massal itu. Kita kubur kembali dengan layak. Biar arwah mereka tenang." Seisi ruangan langsung riuh. Ada yang setuju, ada yang langsung menolak keras. "Jangan, kalau digali, bala bisa lebih besar. Kita tidak tahu apa yang terkubur di sana. Bisa-bisa malah membuka jalan buruk bagi desa," seru seorang ibu dengan wajah pucat. Pak Lurah menepuk meja. "Tenang dulu, kita tidak bisa gegabah." Namun suara-suara tetap ramai. Ada yang mendesak untuk menggali kembali, ada yang takut konsekuensinya. Adi memejamkan mata. Kepalanya pusing mendengar perdebatan yang tidak ada ujungnya. Sore itu, keputusan tidak tercapai. Warga pulang dengan wajah muram. Malam pun tiba dengan suasana mencekam. Sejak maghrib, suara aneh mulai terdengar dari arah sawah. Awalnya hanya suara bisikan samar, lalu berubah menjadi tangisan panjang. Semakin malam, suara jeritan terdengar bersaut-sautan. Disusul tawa lirih yang menyebar dari satu rumah ke rumah lain. Adi berbaring di kamar dengan mata terbuka. Ia menutup telinga dengan bantal. Tapi suara-suara itu menembus ke dalam kepalanya. Tubuhnya semakin lemah, napasnya terengah. Bulastri duduk di dekat ranjang.
memegang tangannya sambil membaca doa. "Bi, aku tidak kuat lagi." Suaranya terlalu dekat, lirih Adi. "Diam saja, Di. Jangan menanggapi," jawab bibinya dengan suara gemetar. Namun suara itu semakin jelas. Ada yang memanggil namanya, ada yang tertawa di dekat telinga, ada pula suara anak kecil menangis. Adi menutup wajah dengan selimut, tubuhnya menggigil. Malam itu terasa panjang. Warga lain juga tidak bisa tidur. Banyak yang keluar rumah dengan wajah pucat melihat ke arah sawah. Dari kejauhan, kabut tebal bergerak perlahan mendekati desa. Terdengar lagi jeritan panjang yang membuat anak-anak kecil menangis ketakutan. Di dalam tidurnya yang gelisah, Adi mulai bermimpi. Ia berdiri di tengah sawah gelap, dikelilingi kabut. Dari arah kabut, sosok-sosok hitam muncul satu persatu. Wajah mereka hancur, mata kosong, tubuh penuh luka. Mereka berjalan mendekat, mengelilinginya. Adi mencoba mundur, tapi tanah di bawah, kakinya berubah jadi lumpur. Ia terseret ke arah tengah sawah. Suara-suara itu memanggil namanya berulang kali. "Adi, ikut kami." Ia meronta, tapi semakin keras ia berusaha, semakin dalam tubuhnya tenggelam. Tangan-tangan dingin menariknya ke bawah. Ia berteriak minta tolong, tapi tidak ada suara keluar dari mulutnya. Di ujung pandangan, ia melihat sebuah tempat yang dipenuhi tubuh-tubuh membusuk. Tanah becek bercampur darah. Itu adalah kuburan massal. Sosok-sosok hitam menyeretnya ke sana, seolah meminta ia ikut bergabung. Adi terbangun dengan teriakan. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Bu Lastri terkejut, langsung memeluknya. "Apa yang kamu lihat, Di?" Adi menatap bibinya dengan mata kosong. "Mereka menarik aku ke kuburan itu." Bu Lastri terdiam, wajahnya pucat. Ia tahu mimpi itu bukan sekadar mimpi. Malam itu desa Karangjati semakin tenggelam dalam ketakutan. Suara jeritan dan tawa masih terdengar hingga fajar. Tidak ada yang bisa tidur. Tidak ada yang bisa tenang. Dan Adi, dengan tubuh lemah dan pikiran kacau, hanya bisa duduk di ranjang sambil memeluk lutut. Dikepung bayangan kuburan massal yang terus menghantui benaknya. Setelah mendengar ucapan Adi tentang mimpi kuburan massal, ia memegang tangannya sendiri erat-erat, seakan tubuhnya diguncang ketakutan yang tidak bisa lagi ia sembunyikan. Adi masih duduk di ranjang dengan napas berat, keringat dingin membasahi pelipis. Malam terasa panjang, dan ketika pagi datang, wajah-wajah warga desa tampak lebih muram dari sebelumnya. Hari itu, keputusan besar dibuat. Warga tidak lagi bisa menunggu. Mereka sepakat mengadakan doa bersama di dekat sawah selepas maghrib. Tidak semua setuju, tapi ketakutan yang semakin parah memaksa mereka untuk berbuat sesuatu. Pak Lurah mengetuk palu di balai desa dengan wajah tegang. "Malam ini kita semua turun ke sawah. Kita berdoa bersama. Tidak ada yang boleh absen." Adi duduk di sudut ruangan. Tubuhnya masih lemah. Tatapannya kosong, tapi telinganya menangkap jelas setiap kata. Bu Lastri menunduk, wajahnya pucat, namun ia tidak membantah keputusan itu. Menjelang maghrib, warga berkumpul di tepi sawah. Obor-obor dinyalakan, cahaya remang menembus kabut tipis. Suasana hening, hanya suara angin yang berdesir. Ustaz Karim berdiri di depan, memimpin doa dengan suara lantang. Semua warga mengikuti. Mulut mereka bergerak, tangan menengadah, berharap gangguan bisa berhenti. Namun baru beberapa ayat dibacakan, udara mendadak berubah dingin. Angin bertiup kencang dari arah tengah sawah. Kabut semakin pekat, menelan cahaya, obor satu persatu. Dari dalam kabut, terdengar suara tangisan panjang, diikuti tawa lirih yang menusuk telinga. Ya Allah, suara seorang ibu tercekat. Doa masih dilanjutkan, tapi tiba-tiba sosok-sosok hitam muncul dari balik kabut. Jumlah mereka jauh lebih banyak dari biasanya. Wajah mereka rusak, tubuh penuh luka, mata kosong menatap warga. Jeritan melengking mengguncang seluruh desa. Warga yang berdoa mendadak panik, bacaan mereka terputus. Astaghfirullah. Mereka marah, teriak seorang lelaki. Suasana kacau. Beberapa orang jatuh berlutut, menutup telinga. Ada yang berlari, ada yang memeluk anaknya erat.
Di tengah kekacauan itu, beberapa warga mendadak kesurupan. Tubuh mereka bergetar hebat, mulut mengeluarkan suara parau yang bukan suara manusia. Teriak seorang pemuda, matanya melotot, tubuhnya menjerit kesakitan. Seorang perempuan, tua terjatuh, tangannya mencakar tanah. Mulutnya berteriak dengan suara laki-laki. "Darah, kami ingin darah." Warga berusaha menahan, tapi tubuh orang-orang yang kesurupan begitu kuat. Mereka meronta, berteriak, membuat suasana semakin mencekam. Doa yang dibacakan ustaz terdengar tertutup oleh jeritan-jeritan itu. Di tengah hiruk-pikuk, Adi tiba-tiba berdiri. Wajahnya kosong, matanya sayu. Tanpa berkata apa-apa, ia mulai melangkah pelan menuju sawah. Bu Lastri menjerit, "Adi, jangan ke sana." Beberapa warga mencoba menahan, tapi tubuh Adi seperti digerakkan oleh sesuatu yang lebih kuat. Tangannya dingin, langkahnya kaku. Ia terus berjalan lurus, tidak peduli teriakan orang di sekelilingnya. "Pegang dia, jangan biarkan masuk ke kabut," teriak Pak Lurah. Dua orang pemuda mencoba menarik lengan Adi, tapi tubuhnya kaku dan dingin. Mereka merasa seperti memegang mayat hidup. "Astaga, dingin sekali," seru salah satunya sambil melepaskan tangan. Adi terus berjalan, wajahnya pucat, matanya kosong. Suara-suara dari dalam kabut seolah memanggilnya. "Adi, ikut." Bu Lastri berlari sambil menangis, mencoba memeluk keponakannya, tapi terdorong angin kencang yang tiba-tiba datang. Ia terjatuh ke tanah, menangis histeris. "Di, jangan pergi." Warga lain panik, berusaha menghadang, tapi setiap kali mendekat, tubuh Adi semakin kaku dan dingin, membuat mereka mundur ketakutan. Adi melangkah masuk ke dalam kabut. Obor-obor padam satu persatu. Hanya suara jeritan dan tangisan yang tersisa. Sosok-sosok hitam bergerak makin dekat, menyatu dalam kabut. Dalam hitungan detik, tubuh Adi lenyap di telan pekatnya kabut. Tidak ada yang bisa menahannya lagi. Hanya suara angin yang tertinggal, membawa hawa dingin menusuk. Semua warga terdiam, wajah mereka pucat. Bu Lastri terisak di tanah. Tangannya menggenggam kosong udara malam. Anak itu hilang. Dia hilang. Di belakang kerumunan, sosok perempuan berkebaya berdiri. Wajahnya pucat, rambut panjang menutupi separuh muka. Matanya kosong, bibirnya tersenyum dingin. Ia menatap warga yang terpaku ketakutan, lalu perlahan menghilang bersama kabut. Malam itu, doa besar berubah jadi malapetaka. Desa Karangjati tenggelam dalam ketakutan yang tidak pernah hilang. Sejak saat itu, larangan selepas maghrib semakin kuat dipegang. Tidak ada satupun warga yang berani melanggar. Semua tahu, arwah-arwah itu masih berkeliaran dan tidak akan pernah benar-benar pergi. Mungkin sampai sini saja cerita ini, dan jangan lupa kalian subscribe channel ini, biar tidak ketinggalan cerita horor dan mistis lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.